Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita mulai ketemu lagi di pembelajaran geografi. Nah, pada kesempatan ini kita akan coba membahas tentang materi wilayah dan perwilayahan dengan topik pembahasan yaitu metode perwilayahan. Nah, materi ini adalah materi kelas 12 ya, semester 1. Baik, kita langsung saja ya. Nah, berbicara wilayah dan perwilayahan, ayo siapa yang belum tahu atau belum paham dengan materi yang satu ini? Pasti karena ini kan kalian mampir ke video ini atau ke channel ini ya. Buat yang sudah jago atau yang sudah paham, tentu jangan sombong dulu ya. Siapa tahu ada yang terlewat. Makanya kali ini kita mau mengupas tuntas materi wilayah dan perwilayahan. Nah, berbicara wilayah atau region, ini dilansir dalam buku Perencanaan dan Pengembangan Wilayah tahun 2019 karya Ernan Rustiadi mengatakan bahwa wilayah atau region diartikan sebagai suatu bagian permukaan bumi yang memiliki karakteristik khusus atau khas tersendiri yang menggambarkan satu keseragaman atau homogenitas. Sehingga keseragaman tersebut dapat membedakan dari wilayah-wilayah lain di daerah sekitarnya. Nah, berikutnya kita ke tipe wilayah ya. Umumnya, wilayah terbagi ke dalam dua tipe, yakni wilayah formal dan wilayah fungsional. Nah, pasti pada masih bingung kan ya? Yuk kita terus ikuti penjelasannya ya. Yang pertama, wilayah formal. Apa sih wilayah formal? Wilayah formal adalah wilayah yang punya kesamaan dalam kriteria tertentu, baik kriteria fisik atau sosial. Misalnya, suatu wilayah punya kesamaan dalam kegiatan bercocok tanam, maka wilayah itu disebut sebagai wilayah pertanian. Atau suatu wilayah punya kesamaan bentuk lahan yang berbukit-bukit, maka wilayah itu disebut sebagai wilayah perbukitan atau dataran tinggi. Berikutnya ada beberapa karakteristik tipe wilayah formal. Nah, yang pertama, wilayah formal itu juga dikatakan sebagai tipe homogenitas atau juga homogeneous region atau formal region atau uniform region. Yang kedua, bersifat statis. Yang ketiga, tidak aktif karena memang homogen. Kemudian yang keempat, terbentuk karena adanya keseragaman, baik itu kriteria fisik atau sosial. Yang kelima, wilayah inti umumnya terdapat di bagian tengah. Ya. Adapun contoh dari wilayah formal, ini yang pertama ada namanya wilayah datar rendah, dataran tinggi, pegunungan, pedesaan. Yang kedua, wilayah kapur, gurun, kars. Kemudian wilayah tropis, subtropis, dan wilayah kutub. Yang keempat, wilayah perikanan, pertanian, perkebunan, dan peternakan. Nah, berikutnya kita ke wilayah fungsional. Ini adalah tipe wilayah yang kedua ya. Nah, apa sih wilayah fungsional? Wilayah fungsional biasanya ditandai oleh beberapa kegiatan yang saling terkait ya. Kemudian ditandai dengan adanya interaksi dengan wilayah sekitarnya. Misalnya saja sebuah industri yang didirikan pada suatu wilayah dan karyawan yang tinggal di sekitarnya, setiap pagi para karyawan tersebut bekerja menuju pabrik dan sore kembali lagi ke rumah masing-masing. Nah, itu wilayah fungsional. Adapun wilayah fungsional memiliki karakteristik ya atau ciri-ciri sebagai berikut ya. Pertama, tipe heterogen. Ya, ini tipe heterogen ya, kebalikan daripada formal yang homogen ya.
atau disebut juga sebagai functional region atau organic region atau nodus region. Kemudian yang kedua bersifat dinamis ya, artinya ini berkembang gitu ya. Kemudian aktif, nah di sini aktif karena memang ada arus pertukaran barang dan jasa di sini ya. Kemudian 4 terbentuk karena adanya kesamaan kenampakan, dan 5 merupakan sebuah wilayah yang difungsikan. Ya, lanjut ya. Adapun contoh wilayah fungsional, ini ada wilayah kota, wilayah industri, wilayah perdagangan, dan wilayah konservasi. Nah, bagaimana? Sudah paham ya materi tentang wilayah dan tipenya? Kita lanjut ke pembahasan materi selanjutnya ya. Nah, yaitu perwilayahan. Nah, perwilayahan sama wilayah tentu beda ya. Di sini perwilayahan adalah usaha membagi-bagi permukaan bumi atau bagian permukaan bumi tertentu untuk tujuan yang tertentu. Perwilayahan di Indonesia biasanya berhubungan erat dengan pemerataan pembangunan dan mendasarkan pembagiannya pada sumber daya lokal, sehingga prioritas pembangunan dapat dirancang dan dikelola dengan baik. Nah, apa sih tujuan daripada perwilayahan? Ada beberapa tujuan perwilayahan dalam perencanaan pembangunan di Indonesia. Yang pertama adalah meratakan pembangunan untuk menghindari adanya pemusatan kegiatan pembangunan yang berlebihan di suatu daerah tertentu. Yang kedua, menjamin keserasian dan koordinasi antara berbagai kegiatan pembangunan yang ada di tiap daerah. Yang ketiga, pengarahan pembangunan, bukan hanya untuk pemerintah, melainkan juga kepada masyarakat umum dan pengusaha. Nah, berikutnya kita ke metode perwilayahan. Ada 3 metode perwilayahan yang biasanya digunakan. Yang pertama, ada namanya generalisasi wilayah atau penyamaratan wilayah. Yang kedua, delimitasi wilayah. Yang ketiga, klasifikasi wilayah. Nah, agar lebih paham kita bahas satu persatu ya, dan yuk ikuti terus ya. Nah, yang pertama kita ke generalisasi wilayah atau penyamarataan wilayah. Penyamaratan wilayah adalah suatu proses atau usaha untuk membagi permukaan bumi atau bagian dari permukaan bumi tertentu menjadi beberapa bagian dengan cara mengubah atau menghilangkan faktor-faktor tertentu dalam populasi yang dianggap kurang penting atau kurang relevan dengan maksud untuk menonjolkan karakter-karakter tertentu. Ya. Walaupun pengertian penyamaratan itu sendiri memberi kesan yang bersifat kualitatif, namun dalam pelaksanaannya dapat pula dikerjakan secara kuantitatif. Parameter yang digunakan adalah kondisi fisik lingkungan, kondisi ekonomi, dan kondisi sosial budaya. Nah, yang kedua, delimitasi. Apa itu delimitasi? Delimitasi adalah cara-cara penentuan batas terluar suatu wilayah untuk tujuan tertentu. Nah, dalam generalisasi wilayah, delimitasi dibedakan dalam 2 kelompok. Ada generalisasi wilayah dengan cara kualitatif dan generalisasi wilayah dengan cara kuantitatif. Nah, kita coba jelaskan satu persatu ya. Apa sih cara kualitatif dan kuantitatif itu? Delimitasi kualitatif ini adalah cara pemberian batas wilayah bagian terluar yang memiliki perbedaan karakteristik ya, kenampakan yang tegas. Cara ini banyak dikerjakan dalam interpretasi foto udara ya. Delimitasi kenampakan yang dijalankan berdasarkan rona, karena ini kan menggunakan foto udara ya, tekstur dan pola yang ada dalam foto udara yang bersangkutan. Delimitasi kualitatif lebih menguntungkan dan dapat lebih dipercaya dibandingkan dengan delimitasi yang menggunakan peta garis atau line map. Untuk daerah yang sempit dapat digunakan foto udara dan daerah yang luas dapat digunakan citra satelit. Kemudian ada delimitasi kuantitatif ya. Delimitasi kuantitatif merupakan penentuan batas terluar dari suatu wilayah dengan menggunakan parameter kuantitatif atau angka ya. Data angka kemudian dituangkan dalam suatu peta yang akan memberikan gambaran mengenai pola persebaran data
dan kaitannya dengan ruang. Contohnya, perwilayahan klimatologis oleh US Withers Bereh mendasarkan delimitasi pada lokasi stasiun-stasiun meteorologi yang tersebar di seluruh daerah. Nah, yang ketiga, klasifikasi. Apa itu klasifikasi? Klasifikasi itu adalah usaha untuk mengadakan penggolongan wilayah secara sistematis ke dalam bagian-bagian tertentu berdasarkan properti tertentu. Penggolongan yang dimaksud haruslah memperhatikan keseragaman sifat dan semua individu. Semua individu dalam populasi mendapatkan tempat dalam golongan masing-masing, ya. Kemudian tujuan utama klasifikasi adalah untuk tidak menonjolkan sifat-sifat tertentu dari sejumlah individu, melainkan mencari diferensiasi antar golongan, ya. Cara klasifikasi dapat dikerjakan dengan sifat kualitatif maupun kuantitatif. Nah, di sini ada contohnya, ya, contoh dari klasifikasi. Di sini ada beberapa penggolongan, ya. Misal di sini ada namanya core region. Nah, apa itu? Yaitu inti wilayah yang biasanya berupa daerah metropolitan yang terdiri atas 2 atau lebih kota-kota yang berkelompok. Kemudian contohnya kota Jakarta. Kemudian ada development access atau poros pembangunan, yaitu daerah yang menghubungkan 2 atau lebih core region, biasanya berupa jalur memanjang di koridor transportasi. Kemudian ada namanya resource frontier region, yaitu suatu wilayah baru yang mulai berkembang dan nantinya akan menjadi daerah yang produktif. Daerah ini biasanya terletak jauh dari core region. Contohnya daerah transmigrasi, kawasan industri, daerah perkebunan, dan lain-lain. Kemudian ada depressed region atau daerah tertekan, yaitu suatu daerah yang mengalami penurunan tingkat ekonominya, ya, dan daerahnya sulit untuk berkembang. Daerah ini biasanya tertekan secara sosial dan ekonomi sehingga cenderung menjadi daerah yang tertinggal dibandingkan dengan daerah lainnya. Yang berikutnya, special problem region, yaitu suatu daerah yang terletak pada lokasi yang khusus dengan karakteristik tertentu. Contoh, daerah perbatasan, daerah cagar purbakala, perumahan militer, dan lain sebagainya. Nah, itulah materi terkait dengan wilayah dan perwilayahan dan metode perwilayahan, ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menjadi sebuah ladang pengetahuan buat kita semua yang sedang mempelajari materi wilayah dan perwilayahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi